mengatasi masalah tanpa solusi. Sudah sebegitu meresahkan kah yang namanya geng motor? Enggak ya? Belum ya? Berarti belum. Tapi apakah suaranya ngikutin saya nih? Enggak, saya lagi kena flu, men. Iya. Enggak sama kamu sebenarnya. Saya manggil suara saya. Iya, enggak. Kalau Bapak ngambil suara saya nanti 9 April saya nggak bisa nyoblos. Loh, karena diambil suaranya oleh saya ya. Iya. Enggak, saya tidak akan merebut suara-suara orang. Iya. Sekarang seperti apakah teror geng motor itu? Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Geng motor. Nih, balik lagi sama Budi Anduk. Menurut Anda, sudah seperti apakah yang namanya geng motor itu? Apakah benar-benar sudah menjadi sebuah teror? Sekarang saya bicara nih ya. Iya. Ntar takutnya saya berasa jelek nih. Enggak ya? Enggak. Oh iya. Oke ya, saya jelaskan biar paham semua ini. Sebentar, tapi kayaknya tuh kan. Kamera nggak usah diburumin, dia bukan pelaku. Nggak, barusan diburumin soalnya. Ya panggil Ini saya lihat di monitor, kenapa diburumin? Enggak, dia bukan pelaku ini. Kalau saya pelaku bahasanya beda, Pak. Iya. Oke, makanya lah begitu. Wah, Meng, masa berarti lu pelaku? Bukan. Tadi dia udah ngambil, kamu udah ngambil. Dimainin, diapain tuh di alatnya gitu biar beda, begitu. Teman saya bisa no Hesti. Coba. Hesti. Coba. Jadi kadang-kadang kita Kayak gitu maksudnya kan. Iya. jadi kita kasih aja tuh formalinnya biar nasi gorengnya lebih murah gitu. Iya. Iya, oke. Coba. Oke. Ini biar masyarakat semua jelas, karena kita bicara harus cerdas ini, Pak ya. Betul. Ya. Ini volume. Menurut ahli pikir dari Belanda, pernah mengatakan bahwa in the fra dari civilization. Jadi tidak semua itu Laki-laki. kelompok atau geng akan menjadi virus Negatif. ibaratnya negatif. Oh. Karena kan kita harus diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Iya. Setiap masyarakat boleh dong seperti itu. Iya. Ya kan? Betul. Pertama contohnya di tempat saya aja, contohnya geng Igo namanya gitu. Dia tuh kadang-kadang kerja bakti, berkumpul. Terus kadang-kadang bakti sosial, ngumpulin dana buat masyarakat yang susah. Terakhir dia lagi ngumpulin nenek-nenek. Hah? Buat apa? Ya kan kebanjiran daerahnya. Dia diungsikan kayak Iya. gitu. Iya, jadi tidak selamanya konotasinya ini jelek enggak juga. Betul. Pak. Gitu. Kita kumpul-kumpul ini baik buktinya kan? Iya. Iya, makanya tidak selamanya Anda salah itu. Jadi Ya kan? kalau misalnya yang berkumpul itu tidak semuanya jelek ya? Iya. Anda sendiri kok bisa jelek gini kenapa? Kenapa? Padahal Anda tidak berkumpul. Enggak, Anda kan nggak berkumpul. Ini bahasanya harus jelas nih, Pak Denny. Oke? Iya. Coba saya tanya sekarang sama Vega. Vega, sendiri gimana, Vega? Oh iya. Ya sedikit nerusin dari yang Mas siapa tadi namanya? Mas Koki. Mas Nah, itu lagi napas itu. Terengap-engap dong. Mas Buduk. Mas Buduk. Budi Anduk, iya. Benar yang beliau sampaikan itu Ya, betul sekali. cakep loh. Pak. Oh nggak jadi deh. Katanya dia tadi kan kalau anak geng motor itu nggak semuanya negatif. Ada hal positifnya itu betul juga. Kalau anak geng motor itu kan malam biasanya ada yang suka, yang nggak bener itu suka nyuri-nyuri supermarket. Itu hal yang tidak positif ya. Paling nggak kan siang dia nggak mencuri, itu ada hal positifnya kan. Yang penting itu. Tapi kalau misalkan cerita ya Kang ya. Loh, itu positif dong. Positif pale lo PA. Ya kan dia nyopetnya malam. Malam. Siang dia nggak nyopet itu Enggak. hal positif kan? Ya terus malamnya? Yang penting siang dia nggak nyopet, Du. Malamnya aja positif buat keluarga dia. Tuh. Dia tuh bener ngomongnya. Jadi dalam waktu sehari itu tidak selalu dipergunakan untuk negatif. Ada Tuh, positifnya, ada bener. positifnya. Siangnya JR kali. Iya. Siangnya betain. Tapi kalau bicara soal anak motor ya Kang Denny ya. Iya.
aku tuh sebetulnya punya pengalaman banget dengan anak motor. Oh itu. Sampai lo. Cie, yang pernah pacaran sama tukang ojek. Cie. Aja loh. Aku tuh dulu pernah 11 tahun pacaran dengan anak motor, Kang Denny. Oh. Dan suka duka hidup kita tuh waktu pacaran tuh banyak banget gitu ya. Waktu dulu Anda umur berapa itu? 3 tahun. Astaga, 3 tahun udah pacaran. Dulu kan mantan aku itu nggak punya mobil, jadi kita kemana-mana selalu naik motor berdua. Pernah punya pengalaman unik waktu itu. Aku jalan sama anak motor, yaitu pacar aku ya, mantan aku itu ya. Kita jalan, di-stopin sama polisi. Karena waktu itu, kenapa kamu nggak pakai helm katanya? Oh iya Pak, kita minta maaf karena ya anak muda lah ya. Waktu itu aku bandel-bandelan gitulah sama mantan aku. Aku bilang kalau kamu pengen jadi anak motor yang baik, kamu harus pakai helm. Besokannya kita udah pakai helm, kita masih di-stopin sama polisi Pak. Kenapa? Aku juga bingung kenapa kok di-stopin. Ternyata pacar aku pakai helm tapi dia nggak bawa motor Pak. Jadi kamu jalan kaki? Iya, jadi diomelin sama polisi. Itu hari kedua. Hari ketiga aku pacaran dengan dia, aku udah pakai helm. Pacar aku juga udah pakai motor, masih juga diomelin sama polisi Pak. Apa yang terjadi? Kita nggak pakai baju Pak. Interupsi Pak, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Memang jadinya suka disamaratakan. Kalau naik motor kadang-kadang sering ditilang kan ya. Beberapa kali ditilang. Saya juga terakhir udah lengkap semua, pakai helm, pakai jaket, pakai motornya juga udah lengkap surat-suratnya, udah pakai safety belt juga motornya gitu. Udah benar-benar lengkapnya. Saya tetap ditilang sama polisi. Kenapa? Saya nabrak polisinya Pak. Pada nggak bener Pak. Nih saya sebenarnya juga saya pernah bergabung dengan motor yang sampai warnanya juga sama semua Pak. Warnanya? Warnanya, catnya, semuanya, helmnya, jaketnya Pak. Dan itu ada yang menggaji Pak. Menggaji? Iya, ada yang memberikan. Iya, di endorse gitu ya? Iya. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif. Dulu kan saya kerja di kantor pos Pak. Itu mah seragam bener. Emang Iya, motornya seragam. Itu Iya. Motor itu namanya bukan geng atau bukan klub, emang pegawai negeri. Emang kerjanya begitu. Naik motor tapi Pak. Iya memang naik motor, dulu naik sepeda ada. Kang Denny. Sekarang naik motor ya. Kang Denny, tapi memang bener itu dia. Apaan lu bener-bener? Bener apa? Gue siapa? Kan kamu kerja di kantor pos. Wah, gue udah berhenti. Sekarang udah berhenti. Iya, emang bukannya masalahnya. Ini kita yang bicarakan tentang geng sama klubnya itu. Ya, sekarang Beda. orang bicara geng positif, negatif. Sekarang kenapa orang itu bisa membuat geng motor? Iya. Kita harus tahu dulu siapa penemu motor. Nah, ini cerdas nih. Di Indonesia itu penemu motor namanya Yanto. Oh Yanto. Siapa? Saya pernah baca koran Pak. Iya. Waktu itu seorang pemuda kehilangan motor dan dilaporkan ke polsek terdekat. Iya. Akhirnya motor itu ditemukan oleh Yanto, pangkatnya brigadir Pak. Itu waktu pertama kali Indonesia datang motor pertama. Motor pertama tahun berapa tuh? 50. Wah, lebih Pak. Di sini saya lihat tahun 1893 Pak. Sebenarnya berapa? 1893. Ya, Tunggu. Sebenarnya mau masuk 1890 Pak. Iya. Terus? Iya. Karena ditutup pintunya jadi. Oh, jadi nggak bisa Pikir nggak ada orang gitu Pak. Iya. Iya. Betul, Akhirnya tapi masuk. sekitar abad ke-19. Iya, 18 ya. Karena di sejarah juga tidak ada Gajah Mada naik trail kan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dibeli oleh John C. Potter. Mungkin saudara nyari Potter kalau sekarang Pak ya. Itu dulu. Dia itu masinis kereta gula Pak. Lori. Enggak, ini kereta gula. Tebu. Iya, kereta. Iya. Bukan lori kan yang Lorinya dikembali. gini Ini ya, kereta, iya, tapi betul, agak jalan. kecilan. Iya, Untuk Tahu, kereta tahu, buat iya. tebu banyak. Iya. Semut di belakang nguber, Pak. Karena mana? Semut kan? Iya. Ada gula, ada semut, Pak. Iya, betul. Ya? Iya. Cuma saya aja nih, ada komeng, ada beruang. Saya dong berarti. Sono kalau saya gitu. Di situ Pak awalnya masuk dan orang pada ngeliatin itu motor. Dan motor terbanyak sampai sekarang itu ada di mana Pak? Ada di Jepang. Oh salah. Indonesia. Salah. Thailand. Di parkiran Pak. Iya, betul. Ya. Yang motor terbanyak itu di parkiran. Iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dari semua anggota geng motor itu, motornya adalah roda 2. Oh, cengang. Anda pasti tidak mengira.
Ini betul data-data yang sangat mencengangkan. Oh, cengang, saya cengang.